can't see a damn thing if it ain't guap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dev Pratama. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membahas pemanfaatan sifat koligatif larutan dalam sehari-hari. Baik, teman-teman, sudah tahu belum pemanfaatan koligatif dalam kehidupan sehari-hari? Nah, banyak loh. Kalau semua itu ada di lingkungan kita, baik pada manusia maupun pada tumbuhan. Kita bahas sifat koligatif larutan dulu nih, agar kita mudah dalam kehidupan sehari-hari, dalam mudah memahami apa itu pemanfaatan koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita bahas. 15 minutes later. Secara garis besar, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang bergantung pada banyaknya partikel terlarut dan tidak bergantung pada jenis zat terlarut. Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik. Baik, pada intinya untuk pada kehidupan sehari-hari. 1. Desalinasi air laut menjadi air tawar. Contoh ini merupakan penerapan sifat koligatif larutan, yaitu perubahan tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang menyebabkan kecenderungan zat terlarut untuk menyebar ke bagian yang memiliki konsentrasi rendah dalam proses yang disebut dengan osmosis. Dalam soal ini, garam terlarut di air laut akan terpisah karena perbedaan konsentrasi ketika dilewatkan dalam membran semi permeabel. 2. Penggunaan etilen glikol untuk campuran anti beku pada bahan bakar. Etilena glikol adalah senyawa organik dengan rumus CH2OH dalam kurung pangkat 2. Ini terutama digunakan untuk campuran anti beku bahan bakar untuk mencegah pembekuan cairan pada kondisi dingin seperti cuaca bersalju. Penurunan titik beku dari campuran etilen glikol dan air dapat dijelaskan sebagai sifat koligatif dari larutan. Dalam sifat koligatif larutan, suhu di mana cairan membeku atau mendidih akan berubah saat senyawa lain ditambahkan sebagai zat terlarut. 3. Menambahkan garam saat memasak. Menambahkan garam ke air sebelum atau saat pemanasan akan meningkatkan titik didihnya, sehingga suhu air mendidih akan menjadi lebih panas daripada seharusnya. Dengan demikian, pemasakan dapat dilakukan lebih lama dan pada suhu lebih tinggi agar makanan bisa lebih merata matangnya dan lebih lunak. Ini berguna untuk memasak makanan yang awalnya keras tapi harus dimasak lunak seperti daging atau pasta. 4. Cuci darah atau dialisis pada penderita gagal ginjal. Cuci darah adalah terapi yang harus dilakukan penderita gagal ginjal. Akibat rusaknya ginjal, darah tidak bisa dibersihkan dari kotoran dan dapat menyebabkan kerusakan organ hingga kematian. Karena itu, darah harus dicuci menggunakan mesin dialisis. Pada proses ini, darah dialirkan ke saluran mesin melalui membran semi permeabel
Lewat membran ini, kotoran di darah yang berkonsentrasi tinggi akan berpindah lewat membran dialisis keluar dari darah, sehingga darah bisa menjadi bersih. Yap, itu dia pembahasan materi pemanfaatan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mohon maaf atas kekurangannya dalam penyampaian saya. Mungkin ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.